Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara relasi antara program MBG dengan guru honorer. Program MBG ini kan diklaim Presiden Prabowo dalam pidatonya mencapai keberhasilan 99,99% dengan menyerap 1 juta tenaga kerja, 55 juta penerima manfaat MBG. Angka keracunan makanan hanya 0,08%, penyimpangannya juga hanya sedikit sehingga masih dalam kategori wajar. Ini data cukup sangat luar biasa. Bagaimana Presiden tidak bangga dengan program ini? Karena data yang disuguhkan kepada Presiden itu begitu bagus banget. Apakah di lapangan seperti itu? Sampai Presiden mengatakan jangan banyak mengkritik program ini, karena program ini itu sudah memberikan manfaat yang begitu besar untuk anak Indonesia. Di lapangan, di bulan Januari 2026 itu kan ada 1.900 yang kasus keracunan makanan. Di tahun 2025 itu kan mencapai 21.000 sekian. Belum lagi misalnya sisa-sisa makanan yang menjadi mubazir. Artinya ini dalam pendistribusiannya saja menu MBG ini masih bermasalah. Niatan untuk memberikan gizi yang terjadi adalah malah keracunan, malah menyisakan makanan. Oke, dari penyerapan tenaga kerja, MBG mampu menyerap tenaga kerja. Tapi lihat sisi yang lainnya. Belum lagi misalnya yang protes, yang dikritisi masyarakat kan, MBG ini kan dimiliki swasta. Tapi kenapa pemerintah yang membayar gaji pegawainya? Apalagi rumornya misalnya, banyak pemilik dapur MBG ini orang-orang politik, keluarga politisi, anaknya politisi, kerabatnya politisi. Jadi pertanyaan ini proyek politik untuk menguntungkan sekelompok orang atau memang benar-benar untuk rakyat? Kalau kita bicara untuk rakyat, program ini kan artinya ada kepedulian pemerintah. Bagi saya sih positif saja ketika pemerintah ingin membuat MBG, karena pemerintah peduli terhadap gizi anak Indonesia. Karena banyak angka stunting misalnya, kekurangan gizi. Tapi kalau memang itu sasarannya, kenapa misalnya tidak diberikan saja uang kepada orang tua? Bayangkan kalau ada orang tua yang memiliki 3 anak, berarti dia mendapatkan tambahan belanja 45.000. Dengan 45.000, orang tua itu pasti bisa menyediakan makanan yang lebih bergizi dan bisa diterima oleh anak-anaknya. Jadi nggak akan ada lagi cerita tentang keracunan makanan, penyisaan makanan. Tidak ada lagi cerita itu. Lalu ada hal juga yang membuat hati para guru ini kecewa. 32.000 pegawai inti MBG yang belum 1 tahun mereka bekerja sudah diajukan jadi PNS P3K. Sementara para guru itu untuk menjadi P3K itu tidak mudah. Ada proses yang panjang. Mereka harus mengabdi dulu tahunan, bertahun-tahun. Lalu mereka harus lulus dulu administrasinya. Mereka harus ikut tes seleksi. Setelah mereka mendapatkan itu semua, mereka juga tidak langsung diangkat. Mereka harus menunggu dulu formasinya, apakah ada atau tidak. Kalau tidak ada, ya mereka tunggu. Banyak teman-teman yang 2 tahun baru diangkat menjadi P3K setelah mereka lulus tes seleksi P3K. Kenapa MBG itu kurang dari 1 tahun sudah diajukan? Seolah MBG ini kan dianak-emaskan, diprioritaskan. Kita tahu bahwa MBG ini selain tujuan tadi berikan gizi, kan salah satunya kata Presiden untuk meningkatkan mutu kualitas sumber daya manusia kita. Artinya berhubungan dengan pendidikan. Apa betul akan seperti itu? Kalau kita bicara pendidikan, untuk meningkatkan mutu pendidikan kan tentu yang pertama itu yang harus dipikirkan gurunya, kesejahteraan gurunya. Sudahkah guru kita ini sejahtera? Kalau kita bicara guru honorer, di pedesaan, di perkampungan itu kan masih ada yang ratusan ribu gaji per bulannya. Makanya banyak dari mereka itu mencari tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam 1 bulan, bayangkan. Kalau pemerintah mensejahterakan guru,
maka kan satu, mereka ini akan punya ketenangan. Mereka tidak was-was lagi tentang kebutuhan hidupnya. Mereka akan fokus untuk mengajar, dan mereka tentu akan menambah kemampuan mereka supaya hasilnya itu juga bertambah. Kalau kenyataan dengan gaji yang sangat sedikit, bagaimana mereka menyiapkan dirinya? Yang dipikir mereka kan bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. Makanya kan lihat ranking PISA kita. Kita itu di ASEAN saja di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand. Mereka itu kan menggaji guru itu besar gitu. Singapura itu kan di atas 30-an, Brunei, Malaysia. Kenapa kita tidak bisa? Padahal kan APBN anggaran pendidikan itu besar sekali, 769 triliun. Sayangnya memang uang yang besar itu disedot 223 triliunnya untuk program MBG, yang pemerintah menganggarkan 335 triliun untuk tahun ini. Jadi MBG ini sepertinya memaksakan. Saya sih setuju MBG kalau memang uangnya itu ada tanpa mengambil dari anggaran kementerian yang lain. Artinya kita belum siap gitu. Fokus aja kalau ingin meningkatkan pendidikan, gratiskan sekolahnya, sejahterakan gurunya, penuhi fasilitasnya, buku-bukunya digratiskan, disediakan referensi-referensi bacaannya, apalagi di daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah terpencil, itu disediakan, karena mereka ini kan mereka terhambat untuk mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan. Nah, ini harus difokuskan menurut saya kalau memang tujuannya untuk meningkatkan pendidikan. Jadi bukan kita fokus pada MBG dulu gitu. Makanya kan jadi banyak pertanyaan, kenapa MBG ini seolah dinomorsatukan, bahkan tadi mengalahkan program-program yang lainnya. Itu kritik dari masyarakat yang harus direspon oleh pemerintah. Jadi pemerintah jangan tutup kuping, tutup telinga untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.